Ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Ikhlas itu perwujudannya seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu ini, semuanya kita satukan kepada Allah, disitulah kita bisa memahami apa itu ikhlas. Gitu. Ikhlas itu jadi kalau ibarat air itu murni, bukan air putih dicampur gula, itu ibaratnya udah bercampur rasa. Ya, ikhlas itu satu rasa, ya, satu rasa, satu pekerjaan, satu keyakinan. Nah, ini ikhlas. Ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu, ya, hanya untuk Allah. Nah, begitu. Nah, misalkan kita sholat nih, sholat hanya untuk Allah, menafkahkan rezeki. Misalkan kita menafkahkan rezeki kan uangnya kita berikan ke orang kan yang berhak menerima, misalkan fakir miskin dan apa gitu ya, anak yatim ya. Nah, sebagai orang yang ikhlas, ikhlas tuh bukan dilihatnya dari oh aku punya duit 100.000 aku kasih ke anak yatim nih, aku ikhlas. Bukan di situ ikhlas itu letaknya. Letaknya ikhlas tuh di mukhlisina lahuddin. Ikhlas tuh letaknya di, misalkan sebelum kita mau memberikan uang 100.000 tuh ke anak yatim atau fakir miskin, kita sudah dari awal tuh apa? Meniatkan bahwa apa yang akan kita kerjakan ini adalah sebagai sebuah ketaatan dari perintah Allah untuk menafkahkan sebagian rezeki. Begitu ya. Jadi ikhlas itu dilihatnya dari mana? Ikhlas itu bisa dilihat dari ketaatannya itu. Bukan dari seberapa besar, seberapa banyak kita kasihnya, bukan ya. Jadi ikhlas itu dilihatnya dari bagaimana kita itu betul-betul ketika mentaati perintah Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita benar-benar ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Nah, disitulah yang namanya ikhlas. Kenapa kita harus seperti itu? Karena ketika kita melakukan itu, amal soleh kita benar-benar akan menjadi suatu catatan amal soleh nanti di akhirat yang diberi pembalasan Allah yang lebih baik. Di dunia juga kita akan mendapat karunia atas ketaatan kita itu. Jadi ikhlas itu adalah mukhlisina lahuddin gitu loh. Jadi ketaatan kita itu harusnya segala sesuatu itu disatukan kepada tujuan kita ke Allah, begitu ya. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang ikhlas ya, tadi di awal tadi kita bisa naik ya, bisa menembus langit dunia ini sampai ke sisi Allah, ke tempat yang mulia yaitu surga. Kenapa begitu? Nah, lihat nih, orang yang ikhlas itu ya adalah orang yang akan dimuliakan yaitu di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi surga ini letaknya bukan di atas langit yang ada bintang-bintang itu. Ya. Surga ini lebih tinggi lagi kedudukannya. Sedangkan langit itu udah tinggi banget kan? Nah, itu di atas itu, istilahnya kalau ketinggiannya itu di atas itu lagi gitu ya. Tapi itu hanya bagi pribadi yang ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara seperti tadi alat naik ya, naik seperti halnya malaikat gitu ya. Nah, malaikat itu bisa naik kan ke Allah kan? Malaikat itu naik kepada Allah dengan al-ma'aris itu 1 hari ya, yang perhitungannya bagi kita itu adalah berapa? 50.000 tahun. Nah, ada satu lagi yang bisa naik kepada Allah selain malaikat, yaitu apa? Jiwa kita. Roh. Nah, ini bukan roh yang roh sembarangan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, roh yang memiliki ketenangan dalam jiwanya, itu tadi yang ikhlas tuh. Nah, itu bisa naik dia kepada Allah. Ya. Nah, tapi kalau roh itu diiringi setan, nggak bisa ya. Kata Allah kan di langit pertama aja setan-setan itu akan dilempar api ya.
Nah, jadi jalan supaya kita bisa naik ke langit yang di dalamnya ada sorga, itu adalah menyembah Allah dengan ikhlas itu tadi. Itu. Naiknya pun bukan naik sendiri. Itu naiknya itu diberi alat naik oleh Allah, itu yaitu Al-Ma'arij, karena dia itu Zul Ma'arij. Allah itu Tuhan pemilik alat untuk naik ke langit. Begitu. Jadi kalau kita sebagai manusia ingin naik ke langit, ya nggak bisa sendiri kita naik, harus dengan pertolongan Allah itu, ya, yaitu dengan alat naiknya itu. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan itu? Nah, ini tadi jalannya nih, menyembah Allah, ya, apa namanya? Kita menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu menyatukan segala ketaatan kita kepada Allah, ya, bukan seikhlasnya, bukan, ya. Jadi kita menyatukan semua ketaatan mukhlisina lahudin, ya. Jadi menyatukan ketaatan kita kepada Allah, gitu. Jadi apapun tuh, misalkan kita mau makan, ya makan bukan karena kita mau kenyang aja, bukan kita mau merasa nikmat enak, tapi satukan tadi ikhlas. Ikhlas itu maksudnya aku makan ini, ya, sebagaimana petunjuk Allah apa? Makanlah rezeki yang halal lagi baik, kan begitu. Nah, itulah kalau kita mengingat ayat itu, waktu makan, sebelum makan kita mensyukuri dulu nikmatnya, gitu. Itulah namanya orang yang bisa ikhlas. Jadi ketaatannya itu tidak didasarkan pada kepuasan dan kesenangan dirinya, ya, tapi didasarkan pada keikhlasannya kepada Allah, begitu.